Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Andriani, NIM 20130000182 dari kelas Sistem Informasi BPAGI. Dan di sini saya akan menjawab dari nomor 1 dari soal struktur data. Dan dari soal kita akan membuat algoritma Kruskal. Di sini saya sudah membuat variabelnya dengan berturut dari angka 1 hingga angka 28. Dan di sini ada sisi, yaitu sisinya di sini. Dan di sini juga ada nilai atau angka, yaitu ini angka-angka yang di sini. Di sini saya sudah membuat tabel dengan teratur, yang awalnya dari huruf terkecil hingga huruf terbesar, yaitu dari angka 1 hingga angka 28. Dan di sini ada sisi, yaitu sisinya ini. Dan di sini juga ada nilai, yaitu nilainya angka yang ada di sini, angka-angkanya. Dan di sini ada 10,15, yaitu dari sisi kita ambil dari angka 1, yaitu sisinya 10,15. Dan di sini ada angka 2, yaitu sisinya berada di 1,2. Dan di sini enggak ada 3, jadi maka kita lompatin jadi angka 4. Dan di sini angka 4 sisinya ada di 2,6. Dan di sini ada nilai 5, yaitu sisinya ada di 3,2. Dan di sini juga ada nilai 6, yaitu ada di sisi 12,3. Dan di sini juga ada nilai 7 yang berada di sisi 10,14. Dan di sini juga ada nilai 8 yang berada di sisi 2,5. Dan di sini juga ada sisi 12 yang berada di sisi 3,5. Dan di sini kan ada nilainya 12 yang sama, jadi maka kita masukkan aja yang berbeda sisi, yaitu 12 di sini nilainya berada di sisi 7,11. Dan di sini ada sisi 13, dan di sini ada nilai 13, yaitu berada di sisi 8,9. Dan di sini ada nilai 15 yang berada di sisi 13,14. Karena 14-nya enggak ada, maka 15-nya ada, maka kita loncatin aja jadi 15 karena angka 14-nya enggak ada. Dan kita lanjut. Di sini ada nilai 16 yang berada di sisi 11,12. Dan di sini juga ada nilai 17 yang berada di sisi 5,9. Dan di sini juga ada nilai 18 yang berada di sisi 9,10. Dan di sini juga ada nilai 19 yang berada di sisi 4,5. Karena nilainya ada 2, maka kita masukin juga, tapi dengan sisi yang berbeda, yaitu nilai 19 di sini sisinya berada di 8,12. Dan di sini juga ada nilai 20 yang berada di sisi 7,8. Dan di sini juga ada nilai 21 yang berada di sisi 9,13.
Dan di sini juga ada nilai 23 yang berada di sisi 5,10. Dan di sini juga ada nilai 24 yang berada di sisi 3,4. Dan di sini juga ada nilai 25 yang berada di sisi 1,6. Dan di sini juga ada nilai 27 yang berada di sisi 5,6. Dan di sini ada nilai 28 yang berada di sisi 14,5. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat garisnya. Yaitu di sini ada sisi 10,15. Jadi kita akan membuat garisnya dari sisi ke 10 ke 15. Dan di sini ada sisi 1,2. Jadi membuat garisnya lagi. Dan di sini ada sisi 2,6. Jika sudah dibuat garis, maka kita centangin aja. Dan di sini ada 2,3. Dan di sini ada 12,13. Dan di sini ada 10,14. Dan di sini ada 2,5. Dan di sini ada sisi 3,5. Karena sisi 3,5 dibuat maka tidak akan dibuat garis karena akan membuat perulangan. Maka kita silang saja. Dan di sini ada sisi 7,11. Dan di sini ada 8,9. Dan di sini ada 13,14. Dan di sini ada 11,12. Dan di sini ada 5,9. Dan di sini ada 9,10. Dan di sini ada 4,5.
Dan di sini ada 8,12. Dan di sini ada 7,8. 78 tidak boleh digaris karena akan membuat perulangan, maka kita silang. Selanjutnya ada 9,13. 9,13 tidak boleh dibuat garis karena akan menciptakan perulangan, maka kita silang. Selanjutnya ada 5,10. 5,10 juga tidak boleh digaris karena akan melakukan perulangan, maka kita silang. Di sisi 3,4 kita garis karena tidak perulangan, maka kita centang. Dan di sini ada sisi 1,6. 1,6 tidak boleh digaris karena melakukan perulangan, maka kita silang. Di sini ada sisi 6,8. Kita garis karena tidak melakukan perulangan, maka kita centang. Di sini ada sisi 5,6. Ini juga tidak boleh digaris karena melakukan perulangan, maka kita salahkan. Dan terakhir ada sisi 14,15. Dan di sini juga nggak boleh digaris karena melakukan perulangan, maka kita centang. Dan inilah penyelesaian dari jalur minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Dan di sini saya akan menjawab soal nomor 2 dari struktur data. Di sini saya akan membuat program binary search tree. Dan di sini saya akan membuat kelas yang namanya binary tree. Dan di sini ada scanner masuk, new scanner system in, yang artinya scanner untuk menginput data. Dan di sini saya membuat variabel dengan integer data yang isinya ada beberapa nilai atau data tersebut, yaitu ada 40, 23, 15, 45, 76, 4, 8, 9, 100, 28, 24, 78, 45, 39, 36, 80, 36, 50, 88, 2, 41, dan 101. Dan sini saya juga membuat variabel dengan integer cari ij. Dan di sini ada sistem out print yang artinya untuk menampilkan. Dan di sini akan memproses menampilkan datanya saat nanti programnya dijalankan atau di-run-kan. Dan di sini ada boolean. Boolean yang hanya diisi salah satu nilai, yaitu false atau true. Dan di sini juga ada sistem out print yang untuk menampilkan datanya. Dan di sini juga untuk memproses mencari data yang diinput, yang artinya jika false maka bernilai salah, maka jika diinput nilainya tidak akan keluar. Dan jika true yang artinya benar, maka saat diinput nilainya akan muncul. Baiklah, selanjutnya kita akan menjalankan programnya dengan cara merunkannya.
Dan inilah hasilnya. Untuk menampilkan datanya, muncullah data-data yang di sini. Dan kita akan mencari data, yaitu input data yang kita cari di antara beberapa data di atas tersebut. Misalkan kita mencari nilai data 24. Maka muncul 24 ditemukan pada baris ke-11. Baiklah, kita buktikan apakah benar pada baris ke-11 apa tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan benar, 24 ada pada baris ke-11. Baiklah, dari saya sekian, terima kasih. Baiklah, ini hasil dari pohon binarinya, hasil program dari nomor 2. Dan ini pohon binari mulai dari step pertama dan sampai ke step 19. Sekian, terima kasih.